Marilah kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang memberikan bagi kami hari baru. Mengucap syukur untuk kesempatan merenungkan firman-Mu. Kami memohon Tuhan menolong kami supaya mengerti dan melakukannya dengan bertekun. Amin. Renungan Harian Keluarga Minggu 21 Mei 2023. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 dan 13. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Judul renungan hari ini, saling memperhatikan dan menguatkan. Pada waktu Yesus Kristus ditangkap, semua muridnya melarikan diri, karena pertama, mereka takut ikut ditangkap, sehingga masing-masing lari menyelamatkan diri. Kedua, karena tidak ada lagi pemimpin, maka masing-masing mencari jalan sendiri-sendiri. Sebelum Yesus Kristus terangkat ke sorga, Ia menyuruh murid-murid berkumpul di Yerusalem, menantikan ketuangan Roh Kudus atas mereka. Karena itu mereka kembali ke Yerusalem berkumpul di ruang atas tempat biasanya mereka bersama dengan Yesus Kristus. Murid-murid berkumpul di Yerusalem memenuhi perintah Sang Guru. Mereka berkumpul untuk saling menguatkan menghadapi ancaman yang menakutkan. Ayat hari ini mencatat, murid Yesus Kristus yang berkumpul berjumlah 11 orang. Dr. Lukas, penulis kitab Kisah Para Rasul, mencatat jumlah murid yang hadir dengan maksud menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah ketakutan, mereka tetap bersatu, bersekutu, dan berdoa. Perlu kita perhatikan bahwa saat berkumpul, bersekutu, dan beribadah, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam persekutuan berjemaat, penting mencatat dan memperhatikan kehadiran. Jangan-jangan ada di antara keluarga atau jemaat tidak hadir karena mengalami masalah atau pergumulan, lalu menjauh dari persekutuan. Jika ada yang tidak hadir, maka perlu dicari, menolongnya agar kuat dan dapat menyelesaikan masalah. Sebagai kepala keluarga, suami hendaknya peka dengan situasi dan kondisi dalam rumah tangga. Demikian juga istri hendaknya memberi perhatian khusus pada keluarga, terutama terhadap anak-anak. Kita harus mengamati setiap perilaku anak-anak. Jika terjadi perubahan tingkah laku, haruslah secepatnya cari tahu. Mungkin saja ada masalah pergaulan, baik di sekolah atau tempat kerja, maupun pergaulan di dalam jemaat dan masyarakat. Salah satu indikator seseorang mengalami masalah adalah jika mulai meninggalkan persekutuan beribadah bersama. Sebab bagi orang Kristen, beribadah dan mendengarkan firman Tuhan kunci mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi dan dialami. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikian Mazmur pasal 119 ayat 105. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, berilah kami hati yang senantiasa tahu bersyukur, serta rajin bersekutu bersama dengan keluarga dan jemaat. Berilah juga kepekaan untuk saling memperhatikan dan menguatkan ketika mengalami masalah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon. Amin.